Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 873. Meskipun saya sudah tinggal di sana selama 3 tahun, sebenarnya tidak banyak yang bisa saya ambil. Lin Ruohan dan Jian Yuan sama-sama wanita kaya raya, dan mereka umumnya tidak menginginkan hal-hal lama. Mungkin karena saya semakin tua, jadi saya merasa nostalgia. Oleh karena itu, banyak barang yang dikemas digunakan oleh Ibu Su selama 3 tahun terakhir. Oke, semuanya hampir selesai. Orang-orang Wei Changtian seharusnya ada di sini juga, kata Su Chen sambil tersenyum. Melihat kembali kedua rumah lumpur kecil di belakangnya, Ibu Su menghela nafas. Meski rumahnya agak bobrok, saya sudah tinggal di sini selama 3 tahun dan sekarang saya harus pergi tiba-tiba. Saya sangat enggan untuk pergi. Bu, jangan sedih. Orang-orang pergi ke tempat yang lebih tinggi dan air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Sekarang setelah saudara Chen kembali, kita harus memulai hidup baru. Dibandingkan dengan biasanya, Lin Ruohan tampak menjadi orang yang berbeda saat ini, energi dan semangatnya jauh lebih baik. Dan sosok montok itu juga menjadi lebih bulat malam ini. Hal ini juga membuat Jian Yuan diam-diam menertawakan Lin Ruohan. Su Chen pasti kembali tadi malam dan memberinya makan. Kalau tidak, bagaimana bisa terjadi perubahan sebesar itu? Zhao Qingning tidak banyak bicara, hanya tersenyum dan mengangguk setuju. Sekarang setelah putranya kembali, tidak ada masalah. Mencicit. Saat ini, terdengar suara rem di luar halaman. Semua orang awalnya mengira Wei Changtian telah tiba, namun di luar dugaan, ada 3 mobil Volkswagen Magotan yang diparkir di luar. Secara naluriah, semua orang mengira orang yang datang bukanlah Wei Changtian. Karena dengan nilai dan statusnya, mustahil mengendarai mobil seharga lebih dari 200.000 yuan. Maka orang yang datang adalah orang lain. Pintu mobil terbuka dan belasan orang keluar dari mobil. Tapi kebanyakan dari mereka adalah orang parubaya. Su Chen mungkin tidak mengenali mereka, tapi Lin Ruohan dan yang lainnya terlihat familiar bagi mereka. Karena itu, setiap orang adalah pemimpin departemen terkait di kota Daliang. Dan di tempat kecil seperti ini, kita bisa bertemu satu sama lain dari waktu ke waktu, jadi mereka bukan orang asing. Tapi ada orang lain di dalam, semua orang mengenalnya. Itu adalah Wang Tianyi yang kakinya dipatahkan oleh Su Chen. Sekarang bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa orang-orang ini pasti ada di sini untuk membalas dendam. Wang Tianyi didorong masuk saat dia duduk di kursi roda. Wah, aku sudah mengetahuinya dengan jelas. Namamu Su Chen, kan? Kemarin kakiku patah, dan hari ini aku akan mematahkan anggota tubuhmu. Inilah yang kamu dapat karena menyinggung perasaanku, Wang Tianyi. Wang Tianyi mengucapkan banyak kata-kata kejam, tetapi Su Chen mengabaikannya sama sekali dan memusatkan pandangannya pada lelaki tua di sebelahnya. Jelas sekali, di antara kelompok orang ini, dia adalah satu-satunya yang memiliki fluktuasi energi spiritual di tubuhnya. Namun menilai dari tingkat fluktuasi energi spiritual, lelaki tua itu paling banyak berada pada level pejuang kekuatan internal. Di mata orang biasa, orang ini dianggap sebagai master tertinggi, tetapi di mata Su Chen, dia bahkan lebih buruk dari semut. Karena kita di sini untuk balas dendam, apalagi ibu mertua dan ibu mertua. Haruskah kita melakukannya bersama-sama atau sendiri? Su Chen berkata sambil tersenyum. Apa menurutmu aku akan sebodoh itu? Datang ke sini untuk menantangmu sendirian. Wang Tianyi tertawa dengan nada menghina, sudah kubilang, aku telah menemukan penolong yang kuat hari ini, dan tujuannya adalah untuk membunuhmu dan kemudian membawa wanitamu pergi. Su Chen mengangkat bahu, kalau begitu panggil orang-orangmu keluar. Kebetulan suasana hatiku sedang buruk dan aku akan melampiaskannya padamu. Anak muda, pernahkah orang dewasamu menyuruhmu untuk bersikap rendah hati dalam pekerjaanmu? Jika sebatang pohon seindah pohon, angin akan menghancurkannya. Tidak baik jika kamu terlalu menonjolkan diri. Petik 2. Orang tua yang berbicara itu mengenakan jubah abu-abu dan berjanggut panjang, tetapi tidak ada sehelai rambut pun di kepalanya. Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada lelaki tua ini. Namanya Song Souyi. Dia adalah pengawal pribadi paman dan kakek saya, dan dia juga seorang pejuang internal yang terkenal. Saya tahu Anda sangat kuat, tetapi di depan Tuan Song, kamu hanya bisa menunggu kematian. Su Chen mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Seseorang memang akan mati hari ini, tapi saya tidak tahu siapa mereka nanti. Lagu lama, saat berhadapan dengan anak muda, jangan bicara yang tidak masuk akal dengannya. Mulailah dengan cepat. Aku masih punya banyak urusan resmi yang harus diselesaikan, jadi jangan buang waktu. Pembicaranya adalah seorang lelaki tua lainnya, mengenakan setelan tunik kuno dan sepatu kulit hitam. Saat berbicara, dia meletakkan tangannya di belakang punggung, bertingkah seperti kader veteran, dan sangat menonjol. Nama lelaki tua itu adalah Gong Jianmu, dia adalah pemimpin tertinggi di Kabupaten Hezong, dan Song Souyi adalah pengawal pribadinya. Dia telah berada di sisinya selama bertahun-tahun dan tidak pernah meninggalkannya. Aku tahu, aku akan melakukannya sekarang. Saat dia berbicara, ekspresi Song Souyi tenang, seolah Su Chen yang berdiri di seberangnya sudah menjadi mayat. Dalam sekejap mata, Song Souyi bergegas menuju Su Chen. Ya Tuhan, kecepatan Tuan Song terlalu cepat. Saya bahkan tidak melihat gerakannya dengan jelas. Wang Xinlong berseru keras. Yang lain merasakan hal yang sama. Mereka selalu mengatakan bahwa para kultivator bela diri sangat kuat, tetapi sampai sekarang, mereka tidak tahu seberapa kuat mereka. Itu di luar jangkauan orang normal. Senyuman tipis muncul di wajah Wang Tianyi. Sialan,
Begitu kamu mati, wanitamu akan menjadi milikku. Semua orang kagum dengan kecepatan Wang Souyi. Namun di mata Su Chen, kecepatannya hampir seperti siput. Patah. Su Chen mengangkat tangannya dengan ringan dan menamparkan wajah Wang Souyi. Ah, engah. Yang terakhir menjerit, dan seteguk besar darah muncrat. Dia terjatuh ke tanah, hidung dan wajahnya memar dan bengkak, dan bahkan fitur wajahnya berubah. Bagaimana ini mungkin? Wang Tianyi dan yang lainnya berteriak keras. Tuan Song adalah pejuang kekuatan batin yang terkenal, mengapa dia diusir dengan tamparan? Udara menjadi sunyi saat ini, dan jantung Wang Souyi serta yang lainnya berdetak sangat cepat hingga hampir melompat keluar dari tenggorokan mereka. Bagaimana dia bisa begitu kuat di usia yang begitu muda? Dan menilai dari situasi saat ini, jika Song Souyi kalah, tidak ada seorang pun di sisinya yang bisa menghadapinya. Lagu lama, apa yang kamu lakukan? Kamu bahkan belum pernah mengalahkan seorang anak muda. Gong Jianmu berkata dengan keras, merasa bahwa dia telah kehilangan muka. Saat ini, Song Souyi tidak bisa lagi mendengarkan apa yang dikatakan orang lain, dan malah menggunakan tangan dan kakinya untuk mundur. Kekuatannya jauh lebih unggul dariku. Aku bukan tandingannya. Wajah Song Souyi penuh ketakutan. Dia tidak dapat membayangkan bahwa seorang pemuda berusia 20-an bisa memiliki kekuatan sekuat itu. Saya telah mencapai level pejuang kekuatan internal, tetapi saya masih tidak bisa menahan tamparannya. Orang-orang seperti itu hanyalah monster. Bab 874. Mendengar teriakan Song Souyi, orang-orang yang hadir benar-benar putus asa. Dia jelas menyerah. Dan dia adalah orang terkuat di sini, dan bahkan dia memiliki sikap seperti ini, jadi bagaimana dia masih bisa bermain? Melihat wajah Wang Tianyi dan yang lainnya lebih jelek daripada setelah meminum racun tikus, Lin Ruohan dan Jian Yuan tidak bisa menahan tawa dari belakang. Beraninya mereka mengganggu Su Chen, orang-orang ini benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Oke, aku sudah membereskan sampah itu, sekarang giliranmu, siapapun yang datang lebih dulu akan mati. Melihat Su Chen masih berencana untuk terus berjuang, keluarga Wang dan putranya hampir mati ketakutan. Bahkan seorang seniman bela diri seperti Song Souyi bukanlah tandingannya. Jika perkelahian benar-benar terjadi, dia mungkin tidak akan mampu menahan tamparan darinya. Su Chen, itu saja untuk hari ini. Aku tidak akan meminta pertanggungjawabanmu karena telah menyakiti putraku dan Tuan Song untuk saat ini, tapi aku harap kamu akan berperilaku baik di masa depan dan mengubah caramu. Jika kamu melakukan tindakan keji seperti itu bertindak lagi, saya akan berurusan dengan Anda sesuai dengan hukum. Postur Wang Xinlong penuh dengan aksen resmi, seolah dia menyendiri dan siap menggunakan identitasnya untuk menekan Su Chen. Orang yang berdiri di sini adalah pejabat tinggi dari kabupaten atau kota. Bahkan jika dia kuat, dia tidak akan berani melakukan sesuatu padanya. Apa artinya pengkhianatan? Saya ingin belajar darinya. Su Chen melambaikan tangannya yang besar ke udara, dan menamparkan selusin orang secara berurutan, menjatuhkan semua orang yang hadir, dan tidak ada yang bisa berdiri. Gong Jianmu dan Wang Xinlong menutupi wajah mereka dan memandang Su Chen dengan ngeri. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa dia bahkan berani memukul diri mereka sendiri. Su Chen, menurutku kamu tidak ingin hidup lagi. Tahukah kamu siapa kami? Kami adalah pejabat dari departemen terkait. Kamu mengalahkan kami hari ini. Tahukah kamu apa artinya ini? Jangan bilang aku memukulmu, meskipun aku membunuhmu, apa yang akan terjadi? Suara Su Chen menusuk tulang, dan Gong Jianmu serta Wang Xinlong sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani berbicara. Dia benar-benar gila. Su Chen, jangan berpikir bahwa kamu memiliki kekuatan dan kamu tidak tahu seberapa tinggi langitnya. Biar ku beritahu, jika aku melaporkan masalah ini, maka wilayah militer akan mengirim orang ke sana dan membunuhmu atas nama seorang teroris. Meskipun Gong Jianmu dan Wang Xinlong bukan pejabat tinggi, mereka tetaplah pejabat lokal di Tiongkok. Jika ada yang berani menyerang mereka secara pribadi, mereka akan dimasukkan dalam kategori teroris. Daerah militer Jinling akan mengirimkan orang untuk menyelesaikan masalah secepatnya. Mendengar Wang Xinlong menyebut nama daerah militer Jinling, Su Chen tidak bisa menahan tawa. Namun KTP militernya terbakar akibat ledakan tersebut, sehingga ia tidak bisa mengeluarkannya. Tetapi bagi Su Chen, itu tidak masalah. Bahkan jika orang-orang dari wilayah militer datang, mereka tidak akan berani melakukan apapun padanya. Apakah kamu pikir aku takut padamu? Su Chen berjalan sambil tersenyum, tetapi di mata Gong Jianmu dan Wang Xinlong, Su Chen tampak seperti dewa kematian dari neraka. Jika kamu membiarkan dia mendekat, kamu akan mati. Bum bum bum, bum bum bum, bum bum bum. Tepat ketika Su Chen hendak mengambil tindakan, terdengar suara gemuruh di jalan setapak di luar halaman. Semua orang menoleh ke belakang dan menemukan sebuah mobil mewah diparkir di luar halaman. Bentley, Rolls-Royce, Porsche, Hummer, serta dua kendaraan off-road dengan plat nomor militer yang diparkir di belakang. Tidak ada yang menyangka mobil mewah yang hanya bisa dilihat di TV ini kini akan muncul di kota Daliang. Melihat mobil mewah itu di dalam air, seluruh penduduk desa di kota Daliang bergegas untuk melihat apa yang terjadi. Bahkan mengambil beberapa foto dan membawanya kembali sudah cukup untuk dibanggakan. Saat ini, belum lagi penduduk desa kota Daliang, bahkan Wang Xinlong dan yang lainnya belum pernah melihat begitu banyak mobil mewah. Namun yang benar-benar membuat mereka takjub bukanlah mobil mewah bernilai jutaan dolar itu, tapi dua kendaraan off-road dari wilayah militer itu. Gong Jianmu dan Wang Xinlong tercengang. Secara umum, setiap kali kendaraan militer datang, mereka harus membicarakan sesuatu dengan mereka. Meskipun pemerintah militer dan pemerintah daerah merupakan dua sistem yang terpisah, keduanya seringkali berkaitan dalam banyak hal.
Dalam hal ini, tidak mungkin menemukan orang lain selain diri Anda sendiri. Bagaimanapun, identitas saya terletak di sini. Pintu mobil perlahan terbuka, dan orang yang keluar darinya, Gong Jianmu dan Wang Xinlong, langsung ketakutan. Sebab, seorang pria parubaya keluar dari Bentley di depan, dan mereka juga mengetahui pria parubaya itu, dia adalah pemimpin tertinggi di Provinsi Jiangnan. Lu Zhentao. Meskipun ada perbedaan level yang sangat besar di antara keduanya, Lu Zhentao dapat dianggap sebagai bos langsung mereka. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah seorang leluhur. Setelah Lu Zhentao turun, Gong Jianmu dan Wang Xinlong melihat 5 orang berseragam militer turun dari kendaraan off-road. Di antara 5 orang itu, yang berpangkat paling rendah semuanya adalah kolonel senior. Selain itu, ada 3 letnan jenderal, dan lelaki tua yang tersisa, meskipun ia tidak memiliki pangkat militer, berjalan di depan. Dan dilihat dari sikap hormat orang lain terhadapnya, kedudukan dan kekuasaan orang ini di bidang militer jelas melebihi 4 jenderal lainnya. Dan orang ini tidak lain adalah Duan Guo, panglima tertinggi wilayah militer Jinling sebelumnya, yang juga bisa dianggap sebagai teman lama Su Chen. Selain itu, banyak orang yang turun dari mobil, tetapi mereka bukanlah orang-orang yang dapat dikenali oleh Gong Jianmu dan Wang Xinlong. Adapun yang lainnya, wajar jika Gong Jianmu dan Wang Xinlong tidak saling mengenal. Karena orang-orang itu adalah orang kepercayaan Su Chen, dan yang berdiri di atas adalah Wei Changtian dan Su Shihan. Setelah mengetahui kembalinya Su Chen, mereka berdua berkendara sepanjang malam dan berkendara selama lebih dari 10 jam ke kota Daliang bahkan tanpa istirahat. Di sini, apa yang terjadi? Bagus sekali, mengapa ada begitu banyak pukulan besar di sini? Saya tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin saya datang ke sini untuk pemeriksaan. Saya kebetulan mengejar ketinggalan, kata Gong Jianmu. Wang Xinlong mengangguk dan merasa alasan ini sangat masuk akal. Kalau tidak, mustahil orang-orang besar ini datang ke kota bodoh Daliang ini. Mereka pasti ada di sini untuk pemeriksaan mendadak. Xinlong, cepatlah, ini kesempatan kita. Gong Jianmu adalah pria berpengalaman dan orang pertama yang bereaksi. Jika tidak ada yang menghentikannya, dia pasti akan mati di tangan Su Chen. Nah sekarang, dengan banyaknya orang dewasa di sini, Wu pasti bisa membela dirinya sendiri. Wang Xinlong tampak bahagia, dan dia serta Gong Jianmu mendatanginya sambil menangisi ayah dan ibunya. Pemimpin lama, kamu di sini. Jika kamu terlambat selangkah, kami akan dipukuli sampai mati. Melihat 2 orang dengan memar dan wajah bengkak, ekspresi Lu Zhentao menjadi marah. Apa yang terjadi? Kenapa mukamu ditampar? Sebagai pejabat daerah, betapa tidak pantasnya memperlihatkan hal seperti ini kepada orang-orang. Bab 875. Jika lain kali, saya akan melihat sikap Lu Zhentao. Wang Xinlong sudah lama ketakutan. Tapi sekarang, semakin marah Lu Zhentao, semakin bahagia Wang Xinlong. Pemimpin, kami tidak menginginkan ini. Alasan utamanya adalah kami bertemu pencuri ini dan memukuli anak saya hingga cacat kemarin. Saya datang ke sini untuk berdebat dengannya hari ini, dan bahkan saya dipukuli seperti ini. Itu benar-benar melanggar hukum. Baskom berisi air kotor Wang Xinlong membuat Gong Jianmu dan Hu Xiuchun merasa lebih nyaman. Zheng Chou tidak punya cara untuk membalas dendam, tapi Tuhan sebenarnya mengirim Lu Zhentao dan pejabat senior dari wilayah militer ke sini. Tuhan tolong aku. Melihat Wang Xinlong menuduh Su Chen, Lu Zhentao dan Duan Guo saling memandang dan bertanya sambil tersenyum. Pak Tua, menurut Anda apa yang harus kita lakukan mengenai masalah ini? Duan Guo sudah pensiun dan tidak memiliki pangkat militer. Secara nominal, Lu Zhentao adalah orang dengan peringkat tertinggi di sini. Namun, bahkan setelah pensiun, pengaruh Duan Guo tidak sebanding dengan Lu Zhentao. Jadi saat ini, wajar untuk menanyakan pendapat Duan Guo. Ini semua urusan bawahanmu. Kamu masih memiliki keputusan akhir tentang bagaimana menghadapinya. Bagaimana aku bisa melampaui otoritasku? Duan Guo berkata sambil tersenyum. Kalau begitu bawa saja dia pergi. Lu Zhentao berkata dengan ragu-ragu. Tidak apa-apa. Seseorang, ambillah itu dariku. Di bawah perintah Lu Zhentao, 2 penjaga di belakangnya naik dan menangkap Wang Xinlong dan Gong Jianmu dan menjepit mereka langsung ke tanah untuk mencegah mereka melawan. Hasil di depan mata mereka mengejutkan semua orang. Dia benar-benar menangkap dirinya sendiri, yang agak keterlaluan. Pemimpin lama, kami dipukuli, mengapa Anda menangkap kami? Kami adalah korbannya. Haha, kenapa kamu ditangkap? Akan lebih tepat jika kamu bertanya kepada mereka. Mereka. Wang Xinlong dan Gong Jianmu memandang para jenderal di belakang Duan Guo. Halo, ketua. Wang Xinlong dan Gong Jianmu tercengang, pikiran mereka menjadi kosong, dan mereka bahkan tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Mereka semua adalah mayor jenderal dan letnan jenderal, tetapi mereka sebenarnya menyebut Su Chen seorang jenderal. Apa yang sedang terjadi? Sejujurnya, pria di sebelahmu adalah jenderal daerah militer Jinling di Provinsi Jiangnan. Mendesis. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh penonton terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa pria Lin Ruohan akan memiliki latar belakang yang begitu kuat. Wang Xinlong dan Gong Jianmu terbaring di tanah dengan wajah pucat. Saat ini, mereka sudah ingin mati. Oke, kenapa kamu menyinggung orang seperti itu? Dia seorang jenderal. Anda bisa bunuh diri hanya dengan 1 jari. Jika Anda datang ke sini dan pamer kepada orang lain, bukankah itu hanya meminta kematian? Satu demi satu, semua orang di halaman dibawa pergi. Puan Su, Wei Changtian dan Su Shihan berkata dengan air mata mengalir di wajah mereka. Mereka tidak bisa mengendalikan kegembiraan mereka saat melihat Su Chen lagi. Terutama Su Shihan, yang sudah berlinang air mata. Oke,
Su Xihan itu seorang wanita, tidak apa-apa menangis. Kamu sudah dewasa, kenapa kamu menangis? Su Chen tertawa dan mengutuk. Puan Su, saya sangat bersemangat. Wei Changtian menangis. Pada saat ini, siapa sangka bos kulit hitam yang kuat di provinsi Jiangnan ini akan menangis seperti SB di depan Su Chen. Oke, aku memanggilmu ke sini hari ini. Aku datang ke sini bukan untuk menangis. Aku akan membungkuk sebentar dan membantuku sampai ke mobil. Kembalilah sekarang. Bagus. Setelah berkendara selama 1 jam, rombongan tiba di bandara terdekat, dan kemudian naik pesawat yang telah diatur sebelumnya kembali ke Shanghai. Dengan cara ini, setidaknya lebih dari 5 jam waktu dapat dihemat. Setelah mengetahui kembalinya Su Chen, Su Xihan mengirim seseorang untuk membersihkan bagian dalam dan luar villa. Di aula villa, Lin Ruohan dan beberapa wanita pergi ke dapur, membuat teh dan memotong buah. Beberapa pria sedang mengobrol di dalam. Puan Su, hal seperti ini terjadi, dan kami berusaha sebaik mungkin untuk memperbaikinya. Namun, penyitaan grup Lin telah diatur oleh pihak di atas, dan saya tidak dapat berbuat apapun untuk mengatasinya. Lu Zhentao meminta maaf. Aku tahu itu, dan aku tidak menyalahkanmu atas hal ini. Penggagas kejadian ini adalah Brigade Pengawal. Jika mereka ingin mengambil tindakan terhadap grup Lin, Lu Zhentao tidak dapat menghentikan mereka. Namun, saya telah mempertahankan banyak proyek grup Lin melalui hubungan pribadi. Ketika dibuka, mereka akan segera terhubung, tapi... Lu Zhentao berhenti bicara. Tidak ada apa-apa. Proyek pulau buatan lepas pantai telah diambil kembali oleh otoritas yang lebih tinggi dan tidak dapat lagi dilaksanakan oleh grup Lin. Kejadian ini juga diharapkan oleh Su Chen. Di bawah pulau buatan, ada ribuan ton kristal naga. Dan dalam 3 tahun terakhir, semua orang di dunia mengira dia sudah mati. Tentu saja Brigade Pengawal tidak akan meninggalkan lemak sebesar itu di luar. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Du Amuo bertanya. Dalam 3 tahun sejak Su Chen menghilang, Du Amuo terus memikirkan satu pertanyaan. Siapakah yang memiliki kekuatan besar yang dapat membunuh Su Chen? Dan bisakah dia memobilisasi larangan di atas dalam waktu singkat, melewati dirinya sendiri dan Lu Zhentao, dan langsung menutup grup Lin? Setelah banyak pertimbangan, hanya Brigade Pengawal yang memiliki kemampuan seperti itu. Meskipun saya tidak tahu bagaimana mereka melakukannya, tidak ada kemungkinan lain selain mereka. Bunuh untuk membayar nyawa, hutang untuk membayar uang, sesederhana itu. Su Chen berbisik sambil minum teh. Suasana di dalam villa menjadi dingin karena perkataan Su Chen. Darah raja manapun akan berakhir dengan pedang. Dendam di antara keduanya harus dihapuskan dengan darah. Tidak dapat berdamai, tidak bisa dihindari. Saat ini, saya pikir Anda seharusnya sudah menebak siapa pembunuhnya. Tentu. Suara Su Chen menjadi beberapa derajat lebih dingin. 3 tahun lalu, istriku, keluargaku, dan saudara laki-lakiku bersembunyi di bawah gunung untuk mengejar mereka. Aku akan membuat mereka menghilang sepenuhnya di Tiongkok. Mendengar ini, Du Amo sedikit mengernyit dan terdiam lama. Aku tahu, tidak ada yang bisa menghentikanmu, tapi aku punya nasihat lain yang harus kamu dengarkan. Saran yang luar biasa. Gunung Kunlun bukanlah tempat yang sederhana. Bunuh saja orang. Jangan menyebabkan kehancuran yang tidak disengaja, jika tidak maka akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Melihat ekspresi serius Du Angguo, dia tahu bahwa masalah ini bukanlah masalah kecil. Tetapi bagi Su Chen, tujuannya adalah untuk membunuh orang. Sedangkan sisanya, dia tidak peduli. Saya punya kebijaksanaan sendiri dalam hal ini. Oke, kalau begitu aku tidak akan bicara lebih banyak. Du Angguo berdiri dan bersiap untuk pergi, dia sudah tua dan tidak bisa mengurus hal lain, jadi dia membiarkan mereka menanganinya sendiri. Du Angguo dan Lu Zhentao diusir. Su Chen memandang Long Yuan dan berkata, apakah ada berita tentang Selena? Belum. Bab 876. Perluas cakupan, kirim lebih banyak tenaga, dan lakukan yang terbaik untuk menemukan jejak Selena. Meski balas dendam tidak bisa ditunda, Su Chen tetap ingin mendapatkan kembali semua saudaranya. Saya berhutang banyak pada mereka selama bertahun-tahun. Sekarang setelah dia kembali, dia tidak bisa lagi membiarkan mereka terlantar. Anda harus memberi mereka penjelasan. Aku tahu, aku akan segera mengaturnya. Saat berada di kota Daliang, Long Yuan tidak pernah berhenti mencari berita tentang orang lain. Namun saat itu, dia hanyalah orang yang tidak berguna dan harus berhati-hati dalam segala hal yang dilakukannya. Jika ketahuan oleh musuh, dia pasti akan mati. Oleh karena itu, meski telah bekerja keras selama 3 tahun, hasilnya masih minim. Kini setelah raja mereka kembali, dia dapat mengambil tindakan berani untuk menemukan jejak Selena dan lainnya. Sebagai kepala intelijen tentara salib, Long Yuan percaya bahwa Selena akan meninggalkan informasi yang dapat dipercaya, menunggu dia menemukannya. Sore harinya, beberapa orang kembali duduk bersama dan makan malam reuni. Setelah mengetahui bahwa Su Chen dan yang lainnya telah kembali dari kota Daliang, ayah Lin Ruohan, Lin Tongwei, juga bergegas mendekat. Dalam 3 tahun terakhir, agar identitasnya tidak terungkap, mereka hanya melakukan kontak sesekali. Kini mereka kembali ke Shanghai, yang juga membuat Lin Tongwei menangis. Ruohan, sekarang grup Lin telah disegel, apa yang akan kamu lakukan? Jian Yuan bertanya sambil makan. Grup Lin adalah hasil kerja keras ayah dan anak kami. Saya tidak bisa melihatnya ditutup begitu saja, jadi saya siap membiarkan grup Lin menjalankan bisnisnya lagi setelah masalah saat ini selesai. Jika kamu butuh bantuan dalam hal apapun, katakan saja padaku. Dalam 3 tahun terakhir, perusahaan Jian Yuan dikelola oleh manajer profesional.
Meskipun kinerja belum mencapai tingkat yang dramatis, namun masih terus berkembang. Sampai batas tertentu, ini juga dapat memberikan dukungan kepada Lin Ruohan. Terima kasih, Yuan Yuan. Lin Ruohan berkata dengan penuh terima kasih. Sama-sama. Kita sudah menjadi saudara yang baik selama lebih dari 10 tahun. Bantuan kecil ini tidak berarti apa-apa. Setelah 3 putaran anggur, 5 rasa makanan. Su Chen dan Long Yuan duduk di luar halaman lagi. Wang, ada kabar dari Selina. Su Chen tiba-tiba berdiri, di mana dia sekarang? Di negara kecil di Eropa Utara. Sambil berbicara, Long Yuan menyerahkan foto-foto di ponselnya kepada Su Chen. Di atas adalah 2 halaman terakhir majalah dalam negeri. Lihat konten rahasia yang ditinggalkan Selena. Su Chen tertawa bodoh. Seperti yang diharapkan dari kepala intelijen kita, dia bahkan bisa memikirkan metode seperti itu. Tidak ada keraguan bahwa Selena pasti telah menyuap majalah tersebut dengan cara tertentu, dan kemudian meninggalkan pesan rahasia di 2 halaman terakhir majalah tersebut. Dengan cara ini, selama dia bisa melihat majalah ini, dia dapat dengan mudah menemukannya. Besok saya akan meminta orang-orang dari wilayah militer untuk datang dan tinggal di sini sementara kita berdua pergi ke Eropa Utara. Bagus. Keesokan paginya, Su Chen dan Long Yuan naik pesawat pribadi dan bergegas ke Islandia di Eropa Utara. Setelah lebih dari 10 jam mencari, Su Chen dan Long Yuan akhirnya menemukan Selena di sebuah resor sumber air panas di Eropa Utara. Raja. Melihat Su Chen di depannya, Selena merasa semua yang ada di depannya tidak nyata. Bahkan setelah bertahun-tahun, dia belum membatalkan rencananya untuk menemukan Su Chen. Dia juga tahu bahwa tidak diketahui apakah dia akan bertemu raja mereka lagi dalam kehidupan ini. Namun hidup selalu penuh kejutan, bahkan di sore yang cerah dan tenang. Mereka bertemu lagi. Oke, bagaimana kabarmu menangis sekarang? Su Chen tersenyum dan menghibur. Apakah kamu tahu di mana yang lainnya? Bawa aku ke sana untuk melihatnya. Saat ini, ekspresi Selena menjadi serius. Ikuti aku. Mereka bertiga berkendara menuju kuburan dengan pemandangan yang sepi. Di bagian terdalam kuburan terdapat area budidaya mandiri. Ada lebih dari 200 batu nisan baru berdiri di sana. Adapun nama-nama di atas, semua orang di Su Chen bisa memanggilnya. Mereka semua. Tubuh Su Chen gemetar dan matanya memerah. Apa yang dia lihat di hadapannya membuatnya sulit dipercaya dan tidak bisa dipercaya. Dia tidak menyangka tentara salib akan musnah seluruhnya. Masih ada belasan saudara di luar, bergegas kembali. Selama bertahun-tahun, kami tidak berani menunjukkan wajah kami. Kami bertahan sampai sekarang dengan mengandalkan tabungan kami. Tapi kecuali beberapa dari kami, semua orang ada di sini. Angin sepi bertiup di telinga Su Chen. Itu menambah sedikit kesedihan pada sore yang damai ini. Ini adalah organisasi yang dia dirikan, tetapi sekarang semuanya hilang. Brigade Penjaga. Su Chen mengertakkan gigi dan kata demi kata, ingin merobek tulang mereka, tapi dia tidak bisa menghilangkan kebenciannya. Long Yuan dan Selina berdiri di belakang Su Chen tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pada titik ini, tidak ada yang pantas. Berdiri di depan lebih dari 200 batu nisan. Su Chen membungkuk dalam-dalam. Saudara-saudaraku, aku minta maaf padamu. Setelah sekian lama, Su Chen berdiri dan membungkuk lagi. Mulai sekarang, aku akan menjaga keluargamu. Su Chen berdiri dan membungkuk 3 kali lagi. Aku pasti akan membalas dendam ini untukmu. Setelah mengatakan itu, Su Chen berbalik dan pergi. Dia takut jika dia tidak bisa menahannya, dia akan berdiri di sini dan menangis. Hati Su Chen tidak terbuat dari besi, orang-orang yang terbaring di kuburan yang dingin itu semuanya adalah saudara laki-lakinya yang telah menjalani hidup dan mati bersamanya. Dia takut saraf tegangnya akan mengendur saat ini, jadi dia segera pergi. Karena dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Selena, ajak orang-orang lainnya dan temui keluarga saudara laki-laki. Jika mereka tidak mau datang, kirimkan mereka sejumlah uang setiap bulan agar mereka bisa menjalani kehidupan yang baik di masa depan. Jadi begitu. Long Yuan, kembalilah ke Triumph Villa sekarang untuk melindungi keselamatan mereka. Bagus. Setelah setuju, Long Yuan merenung sejenak. Raja, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Pergi ke Brigade Pengawal dan balas dendam saudara-saudaramu. Usai menjelaskan misinya, Su Chen segera naik pesawat kembali ke China. Setelah menempuh perjalanan selama hampir 20 jam, kami akhirnya sampai di Gunung Kunlun, markas Brigade Pengawal Tiongkok. Saat ini, Brigade Pengawal dihiasi dengan lampu dan pita, tenggelam dalam suasana meriah dan damai. Karena hari ini adalah peringatan 300 tahun berdirinya Brigade Pengawal. Jadi semua anggota Brigade Pengawal berkumpul di sini untuk bersiap merayakan hari langka ini. Saat ini, para pejuang yang berada langsung di bawah Brigade Pengawal, serta para pemimpin senior, semuanya sibuk di bawah. Hanya Song Hanlin dan Cao Renli yang duduk di kantor, mempersiapkan penampilan terakhir. Waktu berlalu begitu cepat, 3 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Cao Renli menghela nafas. Siapa bilang bukan itu masalahnya? Dia sudah meninggal selama 3 tahun, dan masih terasa memuaskan memikirkannya sekarang. Bersambung.